bisa diceritain nggak, Kong? Di sini tuh ada keramat Kumpi Mas. Sepengetahuan Engkong, beliau ini siapa, Kong? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Ini ada sosok laki-laki. Oh oke. Ya. Belakangnya. Eyang, kami boleh tahu nama Eyang lengkap kah? Nah, dulu pohon kresek itu adanya di sana. Boleh kami tahu nama Anda sekarang? Mariam. Mystery Seekers, sebelum masuk ke tempat yang satu ini, gue mau bicara dulu sama ketua RW-nya untuk minta izin supaya bisa masuk ke dalam tempat ini. Sekarang kita udah di sini. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Saya Erik, Pak, dari Kabar Misteri. Saya mau minta izin, Pak, untuk masuk ke dalam daerah makam keramat. Ya. Boleh kiranya saya mungkin untuk melakukan ekspedisi kita malam hari ini, Pak? Kalau untuk mencari misteri di sini Iya, Pak. saya katakan gitu loh. Kalau memang tidak ada niat yang buruk terhadap yang ada di sini, gitu ya. Ya saya juga mesti minta izin dulu. Apakah Baik, Pak. ini saya izinkan atau tidak? Betul. Gitu kan. Yang Betul. saya takutkan ketika nanti saya sudah berikan masuk ke dalam, ini ya adalah hal-hal yang bisa mengganggu leluhur oke. kita di sini. Mengerti, Pak. Gitu loh, Pak. Mengerti, Pak. Mengganggu leluhur kita di sini. Kira-kira di dalam itu seperti apa, Pak? Apakah ada pantangan-pantangan mungkin yang harus saya ketahui sebelum saya salah berpijak istilahnya, Pak? Kalau untuk pantangan di sini sih ya kita tidak ada. Yang kita harapkan bahwa kita ini adalah Muslim, siapapun yang ada di sini yang sudah meninggal wajib kita hormati. Apalagi di dalam ini ada leluhur kita. Leluhur, baik, Ya, Pak. leluhur kita yang dikatakan di sini Kumpi Mas. Kumpi Mas. Ya. Baik, Pak, Itu kami saja. paham dan sangat mengerti akan hal itu. Saya Baik, rasa kalau ya, gitu. silakan Baik, aja, Pak. Pak. Terima kasih banyak Ya. sebelumnya. Nanti kita ketemu lagi ya, Pak ya. Siap, Pak. Oke. Mari, Pak. Lanjut, Pak. Mystery Seekers, objek investigasi misteri kami malam ini lain dari biasanya. Kali ini kami tertarik untuk menginvestigasi keberadaan sebuah makam keramat yang terletak di bilangan Cakung, Jakarta Timur. Makam keramat ini bernama Makom Keramat Kumpi Mas. Sekilas lokasi makam keramat Kumpi Mas ini terlihat sangat rapi dan tidak menyeramkan. Dan kenyataannya pun demikian yang kami rasakan. Namun terdapat sebuah misteri besar tentang keberadaan makam keramat ini, yaitu tidak diketahuinya siapa tokoh yang bersemayam di dalam makam keramat ini. Upaya kami dalam menggali keterangan perihal identitas pemilik makam, salah satunya adalah mewawancarai penjaga makam bernama Engkong Kumin dan Malik yang adalah putranya. Namun sayangnya, keduanya sama sekali tak mengetahui siapa sosok yang disebut dengan Kumpi Mas ini. Kong, bisa diceritain nggak, Kong? Di sini tuh ada keramat Kumpi Mas. Ya, Kong ya. Iya. Kumpi Mas ini menurut Engkong, sepengetahuan Engkong, beliau ini siapa, Kong? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Dari dengar bapak kita juga saya tanya emang nggak tahu. Oke. Itu aja. Terus gimana ceritanya bisa Ibu Mas ini, Kumpi Mas ini banyak diziarahi orang, dikeramatkan gitu, Kong? Ya menurut cerita kata bapak kita saya emang orang buat panuan, buat awadan, orang pada jarah, minta keberkahan, keselamatan, itu aja. Kalau menurut saya dari zaman yang engkong saya sampai engkongnya lagi sampai 5 kali engkong itu kan berarti 5 kali generasi.
itu emang udah zamannya, udah namanya itu Kompimas. Nggak ada yang tahu silsilahnya siapa. Kalau orang beranggapan Kompimas itu si Anu, Syekh Anu, Habib Anu, ya itu masing-masing persepsi namanya, masing-masing persepsi mereka gitu. Kalau saya di sini, ya emang tahunya itu Kompimas gitu. Makam keramat Kumpimas terletak di Kampung Kresek atau yang kini dikenal dengan nama Cakung Tipar. Kami tertarik untuk menelusuri sejarah dan identitas dari pemilik makam keramat Kumpimas yang dikeramatkan sejak lama ini. Metode yang digunakan masih sama, yakni menggabungkan metode kemampuan metafisika Kanjeng Ratu Aura dan Danu yang kami sinergikan dengan teknologi Eric Pierre. Salah satu keunikan di makam keramat Kumpimas ini adalah keberadaan batang pohon berusia ratusan tahun dengan wujud meliuk bak perawakan ular naga yang tumbuh dan menyembul tepat di tengah pusara Kumpimas. Konon katanya, pohon ini masih hidup dan dipercaya sebagai perwujudan sosok astral berbentuk naga. Dan Mystery Seekers, kami banyak mendapatkan kejutan di malam pengungkapan itu. Ini adalah episode berbeda. Ini adalah kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Halo, selamat malam Nyai. Apa kabar? Nyai. Alhamdulillah baik. Sehat bro? Sehat. Asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, duduk dulu. Ayo kita duduk dulu deh. Gimana Mas Erik? Jadi tadi pas dari depan itu ada kepala RW. Oh, Pak RW. Jadi dia cerita sedikit. Ya pas mau masuk nih, kan minta izin dulu tadi kan. Dia sempat ragu gitu loh, apakah dikasih apa enggak. Oh gitu. Dia nanya misi kita ngapain. Terus ya pokoknya harus menghormati ya itu Ya sudah pasti. pasti lah ya, Ya, kita akan sudah pasti jaga kita itu hormati. kan. Iya betul. Tapi yang jadi penasaran itu katanya di tempat ini nih ada beberapa makam keramat yang warga juga nih kalau ditanya mereka pun nggak tahu. Banyak gitu nggak loh. tahu ya. Jadi kalau dengan mata batin ya Mas Arik ya, awalnya baru datang ke sini itu sudah disambut dengan sosok wanita berbusana Jawa. Oke. Berbusana Jawa. Jadi kalau dari namanya mungkin kita nggak ngebayangin bahwa ada sosok wanita ya. Kumpimas ini kita bayangannya pasti merujuk kepada pria. Ternyata beliau tuh ini petilasannya, salah satu makomnya petilasannya beliau. Oke. Nyimas ini bernama Nyimas Sekarwiji. Ini yang perempuan nih. Perempuan. Oke. Beliau ini berasal dari Mataram. Saat itu ayahnya mendapat perintah dari kerajaan Mataram untuk membantu Kesultanan Cirebon memperebutkan Sunda Kelapa melawan kerajaan Pajajaran. Karena saat itu Mataram dengan Cirebon punya hubungan bilateral nih antar kedua kerajaan. Berangkatlah mereka nih satu keluarga, Tumenggung Legowo, Nyimas Sekarwiji, kemudian istrinya Nyimas Ayu Stinggi dengan pasukannya ke Sunda Kelapa. Untuk berperang bersama-sama dengan keraton Cirebon melawan Pajajaran. Ternyata Tumenggung Legowonya berpulang, tewas pada saat di perang. Istri dan anaknya membagi dua pasukan dan menyingkir dari Sunda Kelapa. Istrinya itu Nyi Ayu Tinggi pergi ke satu daerah sehingga ada namanya Kampung Tinggi. Itu dekat-dekat sini? Iya, dekat-dekat sini. Kemudian Nyimas Sekarwiji itu berada di sekitar lokasi ini. Beliau menikah dengan seorang yang masih ada hubungan dengan Mbah Priuk suaminya itu. Namanya Pangeran Ahmad. Menikah dan tapi terpanah oleh pasukan Pajajaran. Jadi dua-duanya meninggal. Ya. Oke. Nah, itu jadi kira-kira itu bocoran sosok yang kita harus cari Mystery Seekers malam hari ini. Mas Danu, kira-kira Mas Danu bisa nggak gambarin sketsa nih makhluk-makhluk atau mereka yang menguasai tempat ini? Bisa nggak? Kalau diizinin bisa. Tapi kayaknya aku harus ke sana sendiri deh.
harus ke makam keramatnya sendiri. Harus ke makamnya sendiri. Oke. Biar bisa sketch. Oke, Mystery Seekers, malam hari ini akan menjadi penelusuran yang berbeda dibanding penelusuran sebelumnya karena sosok yang ada pada malam hari ini bisa dibilang sosok yang juga bisa mengupas sejarah Indonesia. Tetap saksikan Kabar Misteri karena sebentar lagi Mas Danu akan masuk ke dalam sendirian. Alright, Mas Danu siap? Siap. Alright bro. Siap ya, Good Pak. luck ya. Duluan ya. Oke. Oke guys, kita lagi menuju tempat salah satu makom keramat ya. Salah satu makom keramat dan tempatnya itu terletak di pertengahan pemakaman umum. Pemakaman umum. Oke. Di sini ada vegetasi teman-teman. Ada salah satu pohon. Kalau dilihat dari batangnya, ini udah tua sekali teman-teman. Selebihnya di sekeliling makom ini adalah pemakaman umum teman-teman. Oke, kita akan coba masuk ke dalam. Oke, Mystery Seekers, jadi sama-sama nih Nyai, kita sudah dapat gambar di monitor kita. Iya. Mas Danu di sana sedang melakukan apa nih jadinya, Nyai? Ini saat ini dia masih coba mapping ya, mapping lokasi ini. Kemudian ada apa aja, terus siapa nanti yang akan dia lukis. Oke. Dan mungkin sebelum melukis dia pasti akan permisi dulu nih Iya. sebelumnya. Jadi ini dia mapping, dia lagi merasakan seluruh aura yang ada di lokasi ini. Kemudian ada siapa-siapa saja gitu kan. Dan nanti baru dia akan tahu ini loh sosok yang harus saya lukis. Oke, Mystery Seekers. Saat ini yang jadi perhatian aku adalah akar ini teman-teman. Ini akar dari pohon yang di belakang tadi, yang kita review belakang tadi, itu ada pohon besar yang sudah umurnya tuh sudah berumur cukup tua ya. Kita bisa lihat ini ada salah satu bagian bagian akar. Aku rasa ini bagian akar teman-teman. Ini bagian akar masuk ke dalam area makom dan melingkari seputar makom. Kemudian masuk ke tengah-tengah makom itu teman-teman. Dan ini yang jadi salah satu mungkin ya salah satu daya tarik mistis yang ada di tempat ini.